Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Bagus Arifianto, mahasiswa UT Purwokerto dengan NIM 044542 961. Di sini saya akan membuat video untuk mengisi tugas praktik peradilan perdata sebagai kuasa hukum penggugat atau Tuan Andi. Selamat pagi yang mulia. Mohon izin, saya Krisna Bagus Arifianto selaku kuasa hukum Tuan Andi atau penggugat akan membacakan pernyataan dalam perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah. Surat pernyataan ini disampaikan oleh penggugat sebagai bentuk kerangkuman terhadap fakta hukum, hubungan hukum dan dalil wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat dalam perkara perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023. Kemudian saya akan membacakan fakta-fakta hukum yang terungkap. Yang pertama, pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat yaitu Tuan Andi dan tergugat yaitu Tuan Budi telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. Yang kedua pihak sepakat mengenai mekanisme pembayaran dengan dilaksanakannya 2 tahap. Tahap pertama yaitu uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat perjanjian. Kemudian tahap kedua pelunasan sebesar 700 juta wajib dibayar paling lambat 3 bulan sejak tanggal perjanjian, yaitu 15 Januari 2023. Kemudian yang ketiga, penggugat telah menerima pembayaran uang muka tersebut, namun hingga lebih dari 6 bulan tergugat tidak memenuhi pembayaran atas kurangnya perjanjian tanah tersebut. Kemudian yang keempat, penggugat telah mengirim 2 kali somasi atau teguran namun tidak ditanggapi oleh tergugat. Yang kelima, tergugat beralasan belum memperoleh kredit bank dan meminta perpanjangan waktu, tetapi alasan tersebut tidak didasarkan pada perjanjian dan tidak dibenarkan oleh hukum perdata karena tidak termasuk keadaan memaksa. Kemudian yang keenam, akibat kelalaian tergugat, penggugat menderita kerugian karena tanah tidak dapat dijual kembali kepada pihak lain. Kemudian penggugat kehilangan potensi keuntungan dan penggugat menanggung biaya dan waktu untuk menagih. Yang mulia, izinkan saya membacakan analisis hukum mengenai perkara wan prestasi jual beli tanah. Yang pertama, perjanjian yang ditandatangani para pihak merupakan perikatan sah sesuai pasal 1320 KUH Perdata sehingga mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata. Yang kedua, tergugat telah gagal memenuhi prestasi berupa pembayaran sisa harga tanah sebesar 700 juta dalam waktu yang telah disepakati. Yang ketiga, keterlambatan dan ketidakmampuan tergugat membayar bukan termasuk dalam keadaan memaksa karena pinjaman bank bukan bagian dari syarat perjanjian. Yang kedua, bukan kejadian luar biasa yang tidak terduga dan merupakan resiko pribadi tergugat. Kemudian yang keempat, dengan demikian tergugat telah melaksanakan wan prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1238 KUH Perdata karena tidak memenuhi kewajiban setelah diberikan somasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, penggugat berhak mengajukan tuntutan berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata, yaitu pembatalan perjanjian atau pemenuhan perjanjian serta ganti rugi. Mohon izin yang mulia, izinkan saya memberikan
beberapa pertanyaan pada tergugat. Yang pertama, apakah dalam perjanjian terdapat kesepakatan bahwa pembayaran dapat dilakukan penundaan apabila pinjaman bank tidak cair? Kemudian yang kedua, apakah tergugat telah memperlihatkan bukti tertulis mengenai pinjaman bank sebelum jatuh tempo pembayaran? Kemudian yang ketiga, apakah tergugat menyadari bahwa tindakan tergugat menyebabkan kerugian yang sangat banyak kepada penggugat, seperti contoh tidak dapat menjual kembali tanah tersebut kepada orang lain. Mohon izin yang mulia, izinkan saya membacakan kesimpulan penggugat. Berdasarkan uraian fakta dan analisis hukum di atas, penggugat menyimpulkan bahwa yang pertama, tergugat terbukti telah wan prestasi karena tidak melunasi pembayaran sesuai jangka waktu dalam perjanjian. Yang kedua, alasan tergugat terkait belum cairnya pinjaman bank tidak dapat dijadikan pembenaran maupun penghapusan kewajiban hukum. Yang ketiga, penggugat telah beretikat baik dengan memberikan 2 kali somasi namun diabaikan oleh tergugat. Yang keempat, oleh sebab itu penggugat memohon agar majelis hakim menyatakan tergugat telah melakukan prestasi, mengabulkan tuntutan penggugat untuk membatalkan perjanjian jual beli tanah, mengembalikan keadaan ke posisi semula atau restorasi, menghukum tergugat membayar ganti rugi sesuai kerugian yang dialami penggugat, serta membebankan biaya perkara pada tergugat. Yang mulia hakim, demikian surat gugatan ini disampaikan sebagai bentuk pandangan akhir penggugat dalam perkara ini. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim, kami ucapkan terima kasih.